Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah ulul albab, senang sekali hari ini saya Nuriani Kaunar SPI MSI dapat menyapa Anda dalam rubrik Suara Pakar untuk Perubahan. Dan senang sekali hari ini kita dapat berjumpa dengan Ibu Dr. Erna Resliana M. Saleh STP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi melihat fakta bahwa Maluku Utara kaya tapi miskin, mengapa hal itu bisa terjadi di wilayah Maluku Utara? Iya, kita tentu harus bertanya ya, kenapa Maluku Utara itu sampai kondisinya seperti itu, gitu ya. Kalau disampaikan pertumbuhan ekonominya bahkan 5 kali lipat, ya hampir 5 kali lipat tertinggi, gitu ya, secara provinsi di nasional. Ini karena ekonominya itu adalah ekonomi yang didukung oleh ekonomi kapitalis, ya begitu, Mbak Yani. Karena kenapa ekonomi kapitalis itu jadi masalah? Ekonomi kapitalis itu kan memahami sumber daya alam itu boleh diinvestasikan. Seperti apa sumber daya yang dikelola dan investasikan dengan ala kapitalis itu? Yaitu pengelolaannya diserahkan kepada individu, gitu ya. Jadi memang dalam sistem ekonomi kapitalis yang mengelola sumber daya alam itu boleh, gitu ya, individu, dan tidak mesti harus yang punya sumber daya alam, si individu itu, gitu ya. Dan dianggap sumber daya alam itu menjadi objek yang potensial untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan kesejahteraan bagi masyarakat tempat sumber daya alam itu berada, ya seperti itu. Bagaimana posisi negara kalau begitu dalam hal ini? Ya, negara dalam sistem ini tentu hanya sebagai regulator, ya, sebagai regulator. Dia memberikan kebebasan, gitu ya, kepada siapa saja yang memiliki modal untuk mengelola sumber daya alam, seperti itu. Sehingga ya sumber daya alam itu menjadi ladang bisnis, ya, gitu. Kenapa begitu? Karena dalam sistem kapitalis itu filosofi yang dipakai itu kan filosofi sekuler, pemisahan agama dari kehidupan. Jadi si negara itu posisinya sebagai regulator, bahkan negara pun bisa jadi pebisnis, ya, bisa jadi pebisnis. Dia bisa kemudian melakukan aktivitas yang berupaya meraup keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya alam itu. Menjadi suatu refleksi penting bagi Maluku Utara yang menginjak usia 24 tahun pada 12 Oktober 2023. Tapi melihat fakta bahwa Maluku Utara yang kaya tapi miskin, mengapa hal itu bisa terjadi di wilayah Maluku Utara? Ya, betul. Jadi kenapa kita jadi bertanya-tanya ya, kenapa kok hal itu terjadi gitu? Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi kemiskinan juga tinggi, ya. Ya, kalau dianalisa ini terjadi karena pertumbuhan itu didukung dengan sistem ekonomi kapitalis, ya. Dimana sistem ekonomi kapitalis ini kan berjalan dengan konsep boleh individu itu mengelola sumber daya alam untuk bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampaknya buat masyarakat sekitar, gitu ya. Jadi dalam ekonomi kapitalis si kapital itu boleh demikian, gitu. Sehingga ya wajar kalau hanya menguntungkan si kapital, tidak kepada orang yang punya sumber daya alam itu, gitu ya, termasuk nikel atau pertambangan ini. Yang jelas, kenapa begitu gitu? Karena dalam sistem ekonomi kapitalis itu mereka memahami konsep sekularisme, ideologinya kan sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan, sehingga
si sumber daya alam ini gitu ya boleh saja, boleh dan sah-sah saja untuk menjadi objek meraup keuntungan sebesar-besarnya gitu ya, tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan, bahkan itu tidak menjadi hal yang dihitung gitu ya, diperhatikan. Dan dalam hal ini negara memberikan kebebasan. Kalau dalam sistem ekonomi kapitalis itu kebebasan kepada siapa saja untuk mengelola sumber daya alam asal dia punya modal, Jadi akhirnya ya sumber daya alam itu menjadi ladang bisnis, gitu ya, bagi para pemilik modal. Dan posisi negara itu bagaimana kalau dalam sistem ekonomi? Ya negara itu hanya sebagai regulator, yang membuat undang-undang. Dan dia juga dalam sistem ekonomi boleh menjadi perusahaan yang menjadikan sumber daya alam itu sebagai sektor investasi dan sektor bisnis ya, untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Itu kalau dalam konteks kapitalis itu sah-sah saja ya, dibolehkan. Jadi akhirnya tidak heran gitu ya jika akhirnya aktivitas ekonominya itu tinggi tapi tidak mengena kepada masyarakat banyak gitu ya. Jadi hanya lari kepada individu atau kalau dalam hal ini para investor atau para kapital itu gitu ya. Kalaupun itu ada kepada masyarakat, bisa jadi ya hanya segelintir saja gitu ya yang kena kepada mereka. Maka wajarlah gitu kalau Maluku Utara itu ekonominya tumbuh, tapi kemiskinan juga tumbuh, bahkan pengangguran juga tumbuh. Mungkin ya. Dengan melihat carut marut ya tata kelola pertumbuhan ekonomi ala kapitalis ini, bagaimana dalam Islam itu sendiri ya mengatur sistem ekonominya dan apa solusinya dalam Islam? Ya jadi memang meskipun ekonomi kita ekonomi kapitalis ya, tapi kita di Maluku Utara ini kan masyarakatnya mayoritas Muslim ya, masyarakatnya Muslim, sehingga kita haruslah gitu ya berkontemplasi kepada ajaran kita sebagai seorang Muslim. Sebenarnya kalau dalam pandangan Islam sendiri menyikapi hal itu sebenarnya bagaimana? Ada tidak sih solusinya dalam pandangan Islam? Tentu ada gitu ya, tentu ada. Karena Islam itu agama yang paripurna ya, sangat komprehensif, mengatur semua aspek kehidupan dari bangun tidur sampai bangun negara. Saya dikatakan begitu. Dan dalam konteks ekonomi ini, dalam Islam itu berbeda, sangat kontradiktif ya dengan apa yang dipahami atau dikonsepkan di dalam ekonomi kapitalis. Kalau dalam Islam justru sumber daya alam itu tidak bisa dikuasai, bahkan hukumnya haram dikuasai oleh individu, tapi dia harusnya dikelola oleh negara. Kenapa? Karena sumber daya alam itu adalah milik umum ya, milik umum. Sehingga dia dikelola negara, kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat untuk kesejahteraan di rakyat ya, kesejahteraan rakyat. Sehingga kalau ada individu, ada swasta gitu, ada asing yang mengelolanya sumber daya alam itu tidak boleh atau haram ya. Kenapa haram? Karena ini didasari dengan hadis Nabi ya, riwayat Ibnu Majah yang menyatakan kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal, yaitu dalam air, rumput, dan api. Jadi dari hadis ini menganut pemahaman bahwa ya memang kepemilikan yang ada dalam Islam itu yang termasuk kepemilikan umum, baik itu barang-barang tambang, entah gas, entah emas ya, entah nikel gitu ya, minyak, semuanya harus dalam manajemen negara, karena tadi berserikat itu gitu ya, harus dalam manajemen negara. Tidak boleh diprivatisasi, tidak dibenarkan gitu, untuk diprivatisasi. Sehingga kalau sistem Islam ini dijelaskan karena tidak ada privatisasi itu gitu ya, bisa diyakini bahwa nanti yang kaya itu tidak jadi yang ada yang kaya-kaya terus yang miskin-miskin, atau dengan katanya kaya tapi miskin gitu, tidak akan terjadi. Yang ada malah kaya dan sejahtera. Mungkinkah? Mungkin, karena ini sudah terbukti selama 13 abad di 2/3 belahan dunia, 2/3 belahan dunia ya, bukan cuma di Maluku Utara
Jadi di dunia 2/3 belahan dunia itu mengalami kondisi itu, kaya dan sejahtera gitu, hingga pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mencari orang miskin saja tidak ketemu yang berhak menerima zakat. Ya, mungkin demikian. Berarti dalam hal ini ya sistem Islam mengatur kekayaan alam atau SDA ya, termasuk tambang, hasil yang dikelola oleh negara itu sendiri dan hasilnya dikembalikan untuk rakyat, untuk kesejahteraannya. Dan jika sistem Islam ini dijalankan secara menyeluruh, maka akan terlihat kesejahteraannya, ya, khususnya di Maluku Utara gitu ya. Nah, jadi bukan yang kaya makin kaya ya, yang miskin tambah miskin gitu. Ya, Masya Allah ya, diskusi luar biasa kali ini, karena keterbatasan waktu, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada pertemuan selanjutnya, dan saya selaku host yang memandu diskusi hari ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan saya akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.